Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan tausiah kemarin, yaitu terkait dengan ciri-ciri orang yang takwa ya. Dua sudah dibahas, yaitu orang yang walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orangnya mendirikan sholat dan juga yang berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, percaya ya, tentu saja berinteraksi. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu melakukan atau memberikan infak gitu ya, sedekah dari apa yang sudah diberikan oleh Allah gitu ya kepada mereka. Nah, di dalam surat Al-Imran ya tadi yang Bapak baca di situ, dalam memberikan infak gitu ya, orang yang takwa itu tidak hanya dalam kondisi lapang saja gitu ya, tapi juga dalam kondisi yang sempit gitu. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra gitu kan ya, yaitu yang memberikan infak baik dalam keadaan lapang dan keadaan sempit ya. Seperti sekarang gitu ya, kan kita kan nggak ada gitu ya kerjaan tambahan di luar gitu, hanya istilahnya gaji tok gitu kan ya. Termasuk juga mungkin Mbak Vita, Mas Yoga gitu kan, agak sedikit gitu kan pekerjaannya. Nah, tapi kita berusaha gitu, yang namanya orang takwa itu berusaha apa yang bisa kita berikan gitu ya, infak ini gitu ya, dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Jadi bagaimanapun itu sebenarnya rezeki dari Allah gitu ya. Ya, artinya kan kita melakukan sesuatu itu apa yang kita punya itu, seperti mata, telinga, tangan, semua pikiran itu kan diciptakan oleh Allah gitu. Makanya apa yang kita peroleh ini harus kita infakkan gitu. Nah, terkait dengan infak gitu ya, Rasulullah pernah ditanya gitu kan, dan ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 215 gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqu. Mereka nanya kepadamu ya Rasul gitu ya, kepada Nabi Muhammad, apa yang diinfakkan, dan di sini mengandung juga kepada siapa aja gitu kan di situ. Jadi kalau kita melakukan infak ini kepada siapa? Nah, ini urutannya gitu. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil ya, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi urutannya gitu ya, infak ini urutannya yang pertama walil walidain, yaitu orang tua. Yang utama itu ketika kita kan dapat rezeki nih, orang tua nih terutama gitu ya. Misalkan Mbak Pita, Lia, Mas Yoga gitu, ketika ini yang pertama tuh orang tua nih, jangan lupa itu ya. Mas Yoga juga tolong perhatikan orang tua, misalkan yang di Lampung, perhatikan itu gitu ya. Bahkan itu lebih wajib sebenarnya dibandingkan dengan istri gitu kan gitu. Jadi orang tua itu yang harus ini Al-Quran ya falil walidaini wal aqrabin, yaitu kerabat gitu. Jadi setelah orang tua kerabat gitu, urutannya gitu. Ini Al-Quran ya. Jadi kerabat mungkin saudara yang punya kesusahan, mungkin karena kena dampak gitu kan banyak ya. Mungkin saudara-saudara yang udah janda misalkan, atau yang misalkan sedang nggak ada penghasilan tetap gitu ya, dengan kena dampak ini, tolong perhatikan itu, dibantu gitu ya. Kalau memang itu melihat ciri-ciri orang yang takwa, kerabat itu. Kemudian orang yang wal aqrab wal yatama, orang yang yatim, yang nggak punya orang tua, misalkan nggak punya ibu atau bapak itu. Makanya kita harus kasihan, kayak siapa Kiki itu, harus dikasihani. Kiki lagi tinggal di rumah kita gitu ya.
Nah itu akan diberikan berkah rumah itu kalau ditinggali sama apa? Anak yatim itu. Kita bersyukur gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian apa? Wal miskin, orang yang apa? Miskin. Kita bantu orang pasti yang kena dampak nih, orang yang miskin nih. Kalau nggak kena dampak aja kita perlu santuni gitu. Makanya kayak siapa ya, meskipun nggak kerja gitu ya, siapa Bang Nami itu tetap kita harus santuni gitu, keluarganya gitu, itu namanya itu. Kemudian apa, wabni sabil, orang yang dalam perjalanan mungkin kehabisan apa uang atau apa, kita bantu gitu. Nah itu urutannya ya. Gimana coba urutannya? Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Itu urutan itu ya. Seperti itu. Jadi inilah gitu ya, mumpung lagi pas puasa gitu ya. Kalau misalkan saja memang ya apa namanya, kita ingin mengevaluasi apakah kita ini sudah meningkat takwanya atau kita lihat itu. Kalau kisah Rasulullah dan para sahabat itu memang luar biasa itu. Jadi ketika cerita tentang ini gitu ya, Sayyidina Umar ini langsung itu setengah hartanya itu, wah pasti dia yang paling banyak nih. Sayyidina setengah hartanya diinfakkan. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang kamu infakkan Umar? Kata Sayyidina Umar, setengah hartanya nih gitu kan. Pas ditanya Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah, kamu Abu Bakar apa yang kamu infakkan? Semua hartaku ya Rasulullah. Bayang aja semua hartanya itu. Nah terus gimana untuk ini gitu? Allah dan Rasulnya bagiku cukup gitu. Sampai begitu, makanya Umar, wah sampai kapanpun saya nggak akan mengungguli Sayyidina Abu Bakar, kata Umar. Coba apalagi Rasulullah. Kalau Rasulullah kalau ada yang minta langsung dikasih aja tuh. Bahkan ketika benar-benar habis ya Rasulullah tuh hartanya tuh, ketika gini tiba-tiba ada yang minta, nah, terus sampai Rasulullah utang itu, ya utang dulu nanti ambil ini gitu. Padahal sudah habis duitnya gitu. Ya, begitu luar biasa kalau lihat itu benar-benar, aduh kita memang kelihatannya nggak bisa meniru, tapi kita berusaha ya. Jadi sekali lagi ciri orang yang takwa itu adalah apa? Menginfakkan baik dalam keadaan lapang dan dalam keadaan yang apa? Sempit ya. Mungkin itu saja, nanti kita lanjutkan ciri takwa yang berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.